dari Prodi PGSD. Sekolah sebagai suatu sistem mahasiswa. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pendidikan sistem. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Nah, sistem pendidikan ini telah diatur melalui Undang-Undang pada nomor 20. Lalu, pendidikan Indonesia terbagi menjadi 3 jalur utama. Yang dimaksud formal ini adalah sekolah yang banyak kita jumpai. Yang non-formal yaitu sekolah-sekolah untuk rakyat biasa atau rakyat miskin yang tidak mampu. Dan informal yaitu contohnya seperti les. Lalu, sekolah sebagai suatu sistem. Nah, untuk materi sekolah sebagai suatu sistem ini sudah saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya. Kalau nggak salah, yaitu di video yang kedua. Kalian bisa cek video kedua ya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu input sekolah. Nah, input adalah semua potensi yang dimasukkan ke sekolah sebagai modal awal kegiatan pendidikan sekolah tersebut. Berkaitan dengan siswa, input adalah siswa baru yang diterima dan siap dididik atau diberdayakan. Nah, apa saja nih yang dimasukkan ke sekolah? Contohnya, orang yang berbakat dalam bidang matematika, IPA, dalam sains, dan bagian olahraga juga termasuk. Jadi, apa saja potensi yang bisa dimasukkan, yang bisa ada di sekolah atau yang ada di ekstra sekolah, maka merupakan input atau dimasukkan ke dalam sekolah. Karena arti input sendiri yaitu dimasukkan. Selanjutnya yaitu proses sekolah. Proses adalah serangkaian kegiatan pendidikan yang dirancang secara sadar dalam usaha meningkatkan kompetensi. Maksudnya dalam usaha meningkatkan kompetensi input demi menghasilkan output dan outcome bermutu. Nah, maksudnya itu ya proses dalam menjalankan atau melaksanakan sekolah untuk meningkatkan kompetensi. Misalnya nih, ada yang mau lomba. Nah, prosesnya itu dalam kegiatan mengajar bagaimana mau terjadinya lomba tersebut agar siswa itu bisa memenangkan kompetensinya. Jadi harus adalah prosesnya, yaitu belajar. Selanjutnya yaitu output. Nah, tadi ada input, masuk, dan output itu kebalikan dari input, yaitu yang dikeluarkan. Apa saja yang telah dikeluarkan? Mari kita baca dulu. Ini output adalah hasil langsung dan segera dari pendidikan, atau jumlah atau unit pelayanan yang diberikan, atau jumlah orang-orang yang telah dilayani, atau hasil dari aktivitas, kegiatan, atau pelayanan dari sebuah program diukur dengan menggunakan takaran volume. Nah, setelah ada input dan output, adanya outcome sekolah. Nah, outcome adalah efek jangka panjang dari proses pendidikan. Misalnya, menerima di pendidikan lebih lanjut, prestasi dan pelatihan berikutnya, kesempatan kerja, penghasilan, serta prestis lebih lanjut, atau respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu program. Jadi kesimpulan pada definisi output dan outcome dikatakan bahwa output adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek, sedangkan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek. Okay, thank you. Do you have any question for me before we go?